tawasul. Mudah-mudahan melalui tawasul yang akan kita lakukan bersama, merusakan sababiyaipun hajat dari Ibu Nunik sekeluarga senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya, dan juga jamaah Gesonariah khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula zikir sholat nariyah pada siang hari ini. Mugi-mugi sedaya napa ingkang dados niat hajat kula panjenengan barokah hadir di aula zikir sholawat, mengaminkan hajatipun Bu Nunik, mugi-mugi sebabipun hajat kula ada panjenengan dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa Ta'ala nggih, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله وأصحابه الكرام أزواجه وأولاده وذريته وآل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه وثم إلى حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنهما وثم إلى حضرة سيدنا حمزة رضي الله عنه من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة بابنجل وثم إلى حضرة سلطان الأولياء محي بن سعد القادر أنجل من قدس الله سرا إلى حضرة سارة dalam berasal sambil salam salam dan syahud dari malang bangaran. وثم إلى حضرة سيد صوفي الجنيد البغدادي وثم إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين وثم إلى حضرة جميع أولياء الله في صافي إندونيسيا وثم إلى حضرة جميع أولياء الله القطب السبعة وثم إلى حضرة جميع شيخنا وشيخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع من له حق علينا خصوصا حضرة السلسلة طريقة سادانية وقاضي صبندية ثم إلى حضرة سابي الحسن السادلي شيخ من بهاء بن الصبندي من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Wasuma ila hadrati ruhi wa jasadi Ibu Nunik sekeluarga nggih, khususnya Bu Nunik yang ada di Formosa. Mugi tansah mangke kesehatan, keselamatan, kawilujengan anggenipun nyambut damel boten mangke sakit, boten mangke menapa. Saged mangsul dipangkan keluarga kanthi kawontenan kang sehat walafiat, gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah, ingkang manfaat dunya akhirat. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasuma ila hadrati ruhi wa jasadi Mbak Nabila Syahbana Azmi. Wasuma ila hadrati ruhi wa jasadi Dimas Ahmad Nasai dan Fawaz Akil Azmi Arif. Wasuma ila hadrati ruhi wa jasadi Bapak Yusuf nggih. Sedaya mugi-mugi kesehatan, kawilujengan. Wasuma ila hadrati ruhi si Bapak Selamat dan Ibu Murdiatin. Mugi sedaya paring kesehatan, keselamatan, kawilujengan dalam bimbingan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasuma ila hadrati jami'al kubur minal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Wasuma ila hadrati jami'al kubur jamaah zikir sholawat, khususnya umumnya ahli kubur sedaya yang hadir, ahli kuburnya sedaya yang hadir di aula zikir honariah, khususnya ahli kubur saking Ibu Nunik, ila arwahi Bapak Subaweh sekalian, Mbah Joparto sekalian, Mbah Dalimin sekalian, Pak Detubiran sekalian, Bapak Haji Muslim sekalian, Nikita Syabana Azmi, Bule Suwarmi, Bude Waginem, Pak Lek Sarpan, Mbak Nur Sita, Adik Iwan Effendi, Adik Nur Khalik. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasuma ila hadrati ruhi wa jasadi sedaya jamaah zikir sholat nariyah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, khususnya umumnya ruhi wa jasadi sedaya yang hadir di aula zikir sholat nariyah pada siang hari ini, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mugi sedaya tansah mugi kesehatan, keselamatan, kawilujengan, anggenipun sami nyambut damel, boten mangke sakit, boten mangke menapa, sedaya saged mangsul dipangkan keluarga kanthi kawon ingkang sehat walafiat, gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah manfaat akhirat,
ila hadrati ruhi wa titisra putra putri kula panjenengan dimanapun berada apapun aktivitasnya mugi tansah dalam bimbingan beserta lindungan Allah Subhanahu wa taala, tansah dalam kesehatan kalusungan setayatanipun. Asma ila hadrati walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifil arifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Sumailah hadratil nabiyullah Khadir, Nabi Ilyas, Nabi Dawud, Nabiullah Sulaiman alaihi wassalam min usulihim wa furu'ihim wa manin tasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فاغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا
المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم 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 المولى ونعم الناصر يا حي يا قيوم 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 يا فتاح يا عليم 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 يا الله يا قدير يا الله يا قدير
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث حيا إن شاء الله تعالى نحن بها من الآمنين وبرحمة الله بكرمه جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعده لها ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم نسألك الخير كله يا الله ونعوذ بك من شر كله يا من له الأمر كله نسألك الخير كله يا الله ونعوذ بك من شر كله يا من له الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله يا من له الأمر كله أن تقضي به حوائجنا يا الله أن تقضي به حوائجنا يا الله أن تقضي به حوائج ibu Nuni sekeluarga أن تقضي به حوائج Mbak Nabila Syabana Azmi sekeluarga وترفع به درجاتنا وتشفي به مرضانا وتفرج به همومنا وتكشف به همومنا وتلجم به حصومنا وتهزم به أعداءنا وتؤمر بلادنا بالإيمان والإسلام ونعمة وترزقنا بها حسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على
syafa'atuhu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khadamin nabiyyin. Idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira. Amin. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال أيضا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Al-ayah amma ba'dah al-mukarramun wal-mukarramat. Segenap dewan asatiz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri majelis taklim, zikir, sholawat nariyah, dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Pada beliau Ibu Aliul Mar'ah dan juga Ibu Amanah beserta jajarannya yang sangat kami banggakan dan kami dukung atas pengabdiannya. Santriawan, santriawati, zikir, sholawat nariyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, dari berbagai majelis taklim, Iwamit on Air, Nurul Ihsan, Ikadamit, Hikmah Kamila, Hasanah on Air, Sa'adah, Radhatus Salam, Darussafaah, Nur Muhammad, dan juga WMIT Ikawangi atau yang mewakili, yang berkenan hadir di aula zikir sholawat nariyah pada siang hari ini
dalam rangka menghadiri dakwahipun sahibu dakwah inggih menika Ibu Nuni sekeluarga dari Banyuwangi, dalam rangka tasakuran milad putri tercinta beliau Mbak Nabila Sabana Azmi yang ke-23 tahun. Semoga diberikan umur yang manfaat, barokah, diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan semua urusannya, dan diberikan kesuksesan, keberkahan dalam membuka usahanya. Semoga keluarganya Mbak Nabila Sabana Azmi jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga berkenaan bebarengan dengan syukur milad putrinya, Bu Nuni juga minta barokah doa untuk kedua putranya, Dimas Ahmad Nasai itu, dan Fawaz Agil Azmi Arif. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, diberikan keberhasilan dalam meraih cita-citanya, dijadikan anak yang soleh, berakhlakul karimah yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan minta doa untuk keluarganya Ibu Nuni dan Bapak Yusuf. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan umur yang manfaat, barokah, diberikan kesehatan, keselamatan, istiqomah ibadahnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga minta doa untuk Bapak Selamat dan Ibu Murdiatin. Semoga diberikan umur yang panjang, manfaat, barokah, selalu diberikan kesehatan, diberikan istiqomahan dalam ibadahnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan seluruh hajat dan niat, cita-cita dari keluarga Ibu Nuni mudah-mudahan senantiasa barokah acara siang hari ini, barokah istighosah pada siang hari ini, barokah tausiah siang hari ini. Mudah-mudahan jadikan sababiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menopo ingkang dipun hajataken Ibu Nuni pada siang hari ini senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semua yang hadir di aula zikir sonariah pada siang hari ini, mudah-mudahan kehadiran panjenengan yang mencapai begitu banyaknya sampai niki wau Bu Nuni kentekan snack niki wau hadir menghadiri dakwahipun, muga-muga sing ora bagian snack, ora bagian piring, muga-muga hajat panjenengan sedaya yang hadir di aula zikir sonariah dalam rangka mengaminkan napa ingkang dados hajatipun Ibu Nuni, mugi-mugi dadi sababiyahipun hajat kula, hajat panjenengan, hajat donya, hajat akhirat, muga-muga dipun ijabah lan dipun ridani kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan sing paling baku muga-muga kula sami dipun paringi padangipun ipadangipun manah, tetepipun iman, selamat dunia, selamat akhirat, lan dipun paringi sedaya perkawis sing barokah, maslahah, manfaat dunia akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, di tasakuran Ibu Nuni pada kali ini perkenankan mengutip dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi. La yu'minu ora diarani wong iman sapa hadukum salah siji sira kabeh, hatta yakuna sahingga ana apa hawahu sifat demene ahad iku tabaan anut lima maring perkara jitu kang teka sapa ingsun bihi kelawan gawa ma. Ini memang perlu kita mentafakuri ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dawuhipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang tidak akan dinyatakan sebagai seorang mukmin sehingga hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi, sampai ndeke duwe kedemenan
mempunyai kesenangan yaitu selalu mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku simple kata menika. Jadi wong niku ora dianggap iman, la yu'minu ahadukum, salah satu di antara kalian tidaklah dikatakan mukmin sehingga sifat demene ahad iku maring perkara sing digawa Kanjeng Nabi, tegese selalu seneng dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nyuwun sewu dan nyuwun sewu. Pada umumnya secara aghlabiyah, secara umum manusia ini nuruti karepe hawane niku bukan hawa maring syariat Nabi Muhammad tapi nuruti hawa nafsune. Makanya selama manusia masih belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sulit untuk dikatakan sebagai seorang pribadi yang mukmin, yang akhirnya ketika manusia itu mampu menjadikan dirinya mukmin, maka dia akan mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua proses bagaimana kita mampu untuk mengalahkan hawa nafsu kita masing-masing. Lah hawa nafsu kula jenengan nek dijak ning gone syariat Kanjeng Nabi bertentangan, ndi-ndi kok potensi ibadah niku rata-rata kula jenengan niku wabot. Endi-endi potensi sing diridani Allah, endi-endi perkumpulan sing potensi diridani Allah, endi-endi kegiatan sing potensi diridani Allah niku rata-rata nafsune manungsa berpaling. Nah, padahal ketika kita berkumpul dalam rangka sesuatu yang berpotensi diridani Allah, ini yang namanya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endi-endi wong ora dianggap mukmin sehingga kiyambake nggadah sifat kedemenane mengikuti datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini memang yang akan mampu mendekatkan manusia kepada Tuhannya tatkala manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia lain. Dia akan mampu melakukan sesuatu yang secara umum menungso mboten saged nglampahi menapa sing dipun lampahi. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, yaqulu fi ba'di khutbatihi, Nabi dawuh ana sebagian khutbahnya wa mawa'idi dan beberapa mau'izahnya beliau mengatakan begini. Ayyuhan nas la tusghilannakum dunyakum ngan akhiratikum wa la tu'siru ahwa'akum ala ta'ati rabbikum wa la taj'alu imanakum zari'atan ila ma'asikum. Wahasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa mahidu laha qabla an tu'adzibu tazawwadu lirrahil qabla an tuz'iju fa inna ma huwa mawqifu adlin wa tidai haqqin wa su'ali ngan jawabin walaqad ablagha fil a'dzar man taqaddama fil anzar. Ini di dalam sela-sela atau di antara sebagian dari khutbah dan mau'izahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita semua, dan inilah yang disebut dengan nasihat, yaitu mengharapkan untuk kebaikan kula panjenengan. Napa sing didhawuhaken Kanjeng Nabi niki kula jenengan kudu meyakini bahwa semua yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya semata-mata untuk kebaikan umatnya. Tidak ada dari sabda Nabi yang akan menghancurkan umatnya. Inilah namanya nasihat. Begitu pula apa yang disampaikan dalam Al-Quran juga sesuatu yang akan memberikan kebaikan kepada umat. Ketika kula penjelasan mengikuti Al-Quran, artinya Al-Quran juga dipersiapkan untuk nasihat.
untuk menjadikan hamba ini menjadi pribadi yang baik. Berarti Allah juga menginginkan hambanya menjadi hamba yang terbaik. Jangan salah. Jangan salah kita menilai Allah Subhanahu wa taala, menilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penilaian yang salah bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan hambanya. Sehingga banyak orang bertanya, kenapa kalau Allah mau menghendaki kebaikan hambanya, kenapa dia kasih musibah? Subhanallah. Jangan bertanyakan itu sekarang. Kalau Allah itu mencintai hambanya, kenapa hambanya dimasukkan di neraka? Subhanallah. Banyak pula pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari para aulia illah. Muncul juga pertanyaan seperti itu dari para anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala juga pernah bertanya. Lek terai Allah kuwi seneng karo kawulane, lek Allah niku mengharapkan kebaikan ning gone kawulane, lah nyapa Allah kok ngemplung ning neraka kawulane? Coba masuk akal apa ora? Ini kan menjadi sesuatu yang perlu kita pikir bersama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka suatu ketika waqila anna Musa alaihissalam qala ya Rabbi khalaqtal khalqa wa rabaitahum bi nikmatika summa ja'altahum yaumal qiyamati finnar. Nabi Musa ya jan sering-sering piyambakipun protes Gusti Allah ngeten iki. Duh Gusti khalaqtan dadekaken panjenengan al khalqa ing makhluk wa rabaita lan yen didik panjenengan hum ing khalqa bi nikmatika kan nikmat Tuhan. Tapi kenapa summa ja'alta mongko ndadekaken Tuhan hum ing khalqa yaumal qiyamah dalam dina kiamat finnar dalam neraka. Kan timbul pertanyaan, lah ya padahal Allah meluncurkan Al-Qur'an ini dalam rangka untuk membimbing manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadisnya baik secara hadis kauli maupun fi'li maupun ikrari, yang dimaksud dengan ketetapan Nabi, dengan diamnya Nabi, dengan perbuatan Nabi, dengan perkataan Nabi, semuanya dalam rangka untuk mendidik umatnya, mengharapkan umatnya menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah meluncurkan Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam, berarti Allah menghendaki umat ini menjadi pribadi yang baik. Maka Musa bertanya, "Ya Rabb, panjenengan menciptakan manusia, panjenengan menciptakan makhluk, jenengan didik, jenengan paringi didikan dengan melalui nikmat panjenengan, tapi kenapa di hari kiamat kok ada yang kau masukkan ke neraka?" Ini pertanyaan cerdas memang itu. Faqala, maka Allah mengatakan menjawab, "Ya Musa izra, kalau begitu nanamlah kamu zar'an ing gogo." Saiki ngene sa Musa, cobalah kamu menanam. Ya nanam jeruk apa nanam pari, sekarang kamu menanam. Izra zar'an. Akhirnya Nabi Musa nandur fazara'ahu wa hasadahu. Akhirnya Nabi Musa niku nandur terus panen. Wadarosa, setelah panen digilinglah apa yang ditanam itu, parine digiling. Bareng digiling Bu, eneng sing dipangan, eneng sing ora gitu. Eneng wong panen pari niku lek digiling, apa kabeh pari sing mbok tandur kok sawah ki mang teko omah kabeh mbok manfaatno kabeh apa ndak. Ya kan? Akhirnya Allah ta'ala ilahi ma fa'alta fi zara'ika. Hei Musa, apa yang kamu lakukan dengan tanaman kamu? Olan ja Musa rafa'tuhu, kula angkat tanduran kula Gusti. Qala durul hal tarak tamin husai'an, adakah yang kamu tinggal sesuatu dari tanduran kamu? Qala taraktu ma la khaira fihi. Nggih Gusti, sing ora nang isine tak tinggal, ora nek tidak ada kebaikannya, ana sing gabuk-gabuk iki kula tinggal. Dan kula herek kira gelem katut e. Nggih, pari wis gabuk diherek dikebyokne niku ora gelem nyeblok Bu. Padahal ya padha-padha le nandur wong tani, dhewe dikebyokne kok ora gelem ceblok, berarti ya kuwi kok bagiane sapi
Lah dipakane sapi perah tidak digiling, akhir remuk niki wau gabah sing mboten enten isi. Padahal setiap petani yang menanam padinya mengharapkan semua padi yang tumbuh di ulen-ulenan itu ada isinya semuanya. Agar apa? Agar semua bisa diambil manfaat, ben iso dimulyakno kabeh, dadekne duit. Lah, disinilah Nabi Musa mendapatkan jawaban Allah. Eneng to wong tani sing nandur pengen ra panen, tak roh wonge aku. Lek eneng wong tani sing nandur gak pengen panen. Waduh, guru yang ngono, kepengin duwe santri jamaah iku kudu sukses kabeh ngono. Dene apa yo eneng santri sing ora sukses. Ya toh, lho ora eneng kiai kok duwe kepinginan santrine goblok niku mboten enten kabeh kiai kabeh guru duwe kepinginan santrine pinter. Yo diulang kanthi pelajaran yang sama. Ewa semono iki lho, wong sak kelas diulang padha pendidikane, tapi ternyata yo ora padha pengertiane murid. Ya eneng sing nyandak, eneng sing ora, mungkin karo dolanan dhewe, dhek jaman diulang. Sehingga apa? Tidak ada diambil manfaat, sitok katut dadi pegawai, sitok ya ora pegawai, nyambung dhek tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh sang guru, sama-sama dalam memberikan materi, tapi penampane murid ora podo. Murid ora. Ya, ngaten niku makane kita harus membuktikan betul bahwa Allah di dalam meluncurkan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam ini sebagai apa, Bu? Sebagai panutan, sebagai petunjuk bahwa Allah menghendaki seluruh umat manusia ini menjadi umat yang baik. Nah, kita paham sekarang, Bu. Nabi Musa takon lah, nggih Gusti lek memang jenengan iki mengharapkan makhluk niki dadi wong apik kabeh. Ning donya sampean ciptakno. Ya iya, tak ciptakno ya tak tanduran kita tandur. Dene tak tandur kok ndek ora ana kebaikannya. Lah nggih apa lho pari gabuk mulih nggih apa? Ora urung paling ya dinggo ceker pitik pari gabuk. Mulane tak tinggali pari gabuk niki. Lek cara wong Blitaran sebagian desa riko, niku cara panennya kan mboten pakai kombi. Lek Tulungagung alhamdulillah pun kota, dadi ning pun damel kombi. Dadi lek panen niku pun sing gabuk niku mboten katut. Melepek sedaya gabuk-gabuk. Mboten dikomule, sing diboto wasel sing isi tok di kombi. Tapi lek wong Blitaran sing model dikepiokne niku, apalagi panen sing model dikepiokne. Ketika dikepiokne, itu wong Jawa Barat ora paham kepiok ya apa. Dipukulkan itu loh, padi beserta jeraminya dipukulkan. Itu yang mau turun ke bawah, yang mau cepat, yang mau lepas dari damennya, ya hanya padi-padi yang ada bobotnya atau ada isinya. Kalau tidak ada itu tidak mau dia lepas. Loh. Padahal karepe sing duwe sawah, karepe orang yang menggepiokkan pari ini semua ikut rontok kabeh. Tapi ternyata dia tidak mau rontok. Nah inilah kenapa alasan Allah masukkan dia neraka. Berarti bukan kesalahan Allah ketika Allah masukkan hambanya ke neraka itu. Paham ya? Nah, di sini Nabi Musa jawabannya. Ini bukan kok Nabi Musa yang goblok. Ngai pengertian kula jenengan bilisan nampa ya. Wis lagi dari nyiptakno makhluk ora eneng diciptakno barang juga wis dibuang karepe piye lho mboten Allah. Wa mallahu bizallamin lil abid. Allah itu tidak pernah menggolimi hambanya. Hambanya sendiri yang dolim. Mulane sering kula matur nalika ana wong melakukan kemaksiatan, hakikatnya kemaksiatan yang dilakukan adalah bentuk kedoliman akan dirinya sendiri. Ketoke sampeyan iki seneng. Nalika wong nglakoni maksiat kaya tapi hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri di hadapan Allah, dia sedang menyiksa dirinya sendiri untuk mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mulane ora ana manfaate kemaksiatan, utawa ana manfaate yang ada merugikan kula panjenengan. Titik. Jemaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kembali kepada yang depan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menganggap orang-orang yang beriman itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya dengan Allah, karena mengikutinya akan sunnah Rasulullah,
akan mampu untuk mencegah kemaksiatannya kepada Allah, maka orang mukmin akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, tidaklah seseorang dikatakan mukmin sehingga dia mampu untuk sesuatu yang ditintainya adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya iso nyegah hawa nafsune. Wong sing nyegah hawa nafsune subhanallah luar biasanya bukan main, akan mampu melakukan seberat apapun hal itu menurut orang yang tidak mampu mencegah hawa nafsunya. Kemudian dia mampu untuk melakukannya. Kenapa dia mampu melakukannya? Karena dia mampu mencegah hawa nafsu. Maka di tengah-tengah khutbah baginda Nabi Muhammad SAW, di beberapa khutbahnya, di beberapa mau'idhahnya, Nabi mengatakan, ayuhan nas, la tusghilannakum dunyakum ngan akhiratikum. Hei manungso, kata Nabi, la tusghilanna, menggunakan nun taukid, la tusghilanna, ojo sampai nungkulake temenkum ing sira kabeh apa dunyakum dunya sira kabeh ngan akhiratikum saking akhirat sira kabeh. Nabi berpesan, janganlah menyibukkan janganlah sampai menyibukkan kalian, jangan sampai dunia kalian menyibukkan kalian, melupakan dari akhirat kalian. Ya, ojo sampai nyibukno, ojo sampai dunyamu temenan ya, ojo sampai dunyamu nyibukno yang sampean kabeh sangka urusan akhirat sira kabeh. Wala tu'assiru, lan ojo padha milih sira kabeh ahwaakum ing kekarepane kesenengan sira kabeh ala taati rabbikum ing ngatasé taat ning gone pangeran sira kabeh. Wala tu'assiru, ojo milih no ahwaakum ning gone kesenengan sira kabeh ala taati rabbikum ing ngatasé kanggo taat ning pangeran sira kabeh. Karepe kon milih kula panjenengan milihno urusan dunya karo urusan akhirat, milihno urusan kemaksiatan kepada taat kepada Allah. Wala taj'alu imanakum dari'atan ila ma'asikum, dan janganlah kalian menjadikan iman kalian dari'atan ingkang dadi lantaran ila ma'asikum maring kanggo maksiat sira kabeh. Jangan sampai iman kalian ini menjadi alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri kalian sendiri qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung berapa banyak amalmu. Kon hitung amal kok sampean wis cocok wis cukup apa urung? Kena duwe sangu perjalanan atau apa urung? Wa mahidulah, dan berlemeklah kalian wa mahidulah, berlemeklah kalian qabla an tu'adzabu, sebelum kalian dipun siksa kabeh. Tazawadu lirrahil, berbekallah kalian untuk bepergian yang panjang. Qabla an tuz'iju, sebelum kalian dikagetkan. Kenapa? Fa innama huwa mongko sak temene utawi mahsyar iku mauqifu adlin, panggonan leren kang adil, waktu itu hakim lan menuhi hak, wa su'alin lan pitakonan ngan wajibin sangka barang sing wajib. Ingatlah di mahsyar nanti ada namanya hisab. Ning kono kula jenengan yang ada hanya keadilan yang kita ketahui. Tidak ada lain kecuali keadilan yang kita temui di mahsyar nanti. Keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan di yaumil mahsyar, keadilan wonten yaumul hisab iku tenan gak kena direkayasa tenan. Adile kula panjenengan dipun tunduhaken kali Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu tanam pasti akan kamu tuai, apa yang kamu tandur mesti bakal mbok panen. Man yazul khair yahsudus salamah wa man yahsudus sarnah yahsudun nadamah.
sapa wong sing nandur apik bakal ngunduh keselamatan, lan sapa sing nandur ala bakal ngunduh pakuciwan. Iku bakal ditemoni tenan wonten namine mahsyar. Lalu darane mau kufu adlin, panggonan mandek, panggonan leren kang adil, terpenuhinya hak, pertanyaan dari hal-hal yang wajib, tidak akan bisa memberikan alasan demi alasan kenapa kamu melakukan seperti ini. Tidak ada alasan sama sekali. Tidak ada alasan yang dapat kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk kula panjenengan bisa melakukan yang namanya la tusghilannakum dunyakum min akhiratikum. Kula jenengan ora sampai kesibukane ning gone urusan dunya sampai ngelalekno akhirat. Iku ra mungkin lek wong memang iso mengendalikan hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya mampu untuk menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong-wong sing padha iman niki mesti sampun mampu mengendalikan hawa nafsu. Mulane wong-wong sing iman ada kedekatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit dekate wong niku ampun dekat kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, Allah akan menjaga orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Mulane wong-wong sing iso mengendalikan hawa nafsunya, sebagaimana kita kutip dawuhipun Sibli, ya. Wa qala As-Sibli rahimahullah lamma qalat lahu as-sajarat. Ketika pepohonan itu bilang kepada Sibli, ya Sibli, ya, jadi Imam Kiai Sibli itu paham karo bahasa pepohonan. Wit-witan ki ya iso omong Bu, wit-witan ki ya iso omong, cuman kula sampeyan ae wong sing kakean dosa ora paham bahasa-bahasa pohon. Ini terbukti Kiai Sibli niku dawuh ngeten, qalat lahu as-sajaratu. Wit-witan kok moro-moro ngomongi aku, ya Sibli kun misli. Sibli, jadilah kamu seperti aku, pohon. Jadi Sibli dituturi karo wit, Sibli, dadi awakmu kaya aku iki lho, kaya pelem, kaya apel, kaya jeruk ini lho. Dadi awakmu kaya aku wit pelem ngene iki. Buah mangga seperti pohon mangga. Jadilah kamu seperti aku pohon mangga, upama pang peleme pas apa yang bilang pada Sibli adalah pohon mangga. Kun misli, jadilah kamu orang seperti aku. Kenapa? Yarmuni bil ahjari wa armihim bis tamar. Yarmuni bil hajar bil ahjar wa armihim bis tamar. Aku iki lho dadi wit dibandemi watu karo wong, tapi tak teblokne apa? Bukan batu. Sing tak teblokne ya pelem. Dadi wong kaya aku Sibli. Jadilah kamu seperti aku pohon mangga ini. Ketika saya dibandemi wong kok ngesor dengan batu, maka saya tidak memberikan batu juga, tapi saya memberikan buah yang dia inginkan. Artinya ngene, ku kinayah ngoten kinayah. Dadi wong kuwi nalika dieleki wong balesen keapian. Ana Bu. Dadi wong kuwi lek dieleki wong bales so apik. Kaya aku iki lho Sibli. Aku iki wit-witan pelem ngene iki ya wong serawati bocah-bocah kate kayu, kate watu, tapi mangga yang diberikan pada mereka yang membandem saya. Nah, letak persamanya gimana? Kon dadi wong nalika dieleki, nalika kamu dihantam dengan air tuba, maka balaslah dengan air susu. Kun misli, jadilah kamu seperti aku. Faqala laha kaifa masiruka ilan nar. Qalat, bagaimana kamu bisa sajarah matur qala faqala mongko matur sapa Sibila man sajarah kaifa masiruki ilan nar. Tapi kaifa kaya apa masiruki ta nggon bali sira ilan nar kok mang neraka. Akhirnya kolat ngucap sopo sajarah.
bimaili ma'al hawa hakaza wa hakaza. Sebab condongku karo hawa nafsu mengkene lan mengkene sing dadekno aku ning neraka. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Memang menjadi orang baik itu tidaklah mudah. Dan menjadi orang baik tidaklah mudah. Ketika manusia menjadi orang baik, tentunya mereka orang-orang yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama wa amma man anapun wong. Wa amma man anapun wong khafa kang wedi sapa man maqama rabbih makom pangerane man. Wa nahalan mampu nyegah semen nafsa ing nafsune man 'anil hawa sangka kepinginan. Fa innal jannata mawal swarga iya ya jannah iku al ma'wa wan tetep iman. Jadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, manahan nafsa anil hawa karepe mengendalikan hawa nafsunya. Maka wa amaman khafa maqama rabbih wong sing wedi ning gone makom pangerane tegese dhek beriman, ini memang mampu menahan hawa nafsunya. Mergo iman niku wau, ya. Mergo punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang dekat dengan Allah luar biasanya bukan main. Pada suatu ketika qala Abu Zar'ah, ya. Qala ngucap sapa Abu Zar'ah itu imra'atan fitarik, aku iki tetukan wong wedok ning dalan. Lah kok muni ngene halaka fil ajri wa sawab. Apa kowe ora pengen ganjaran, Kang? Ngoten. Kata awat maridon, lah gue pengen ganjaran neng gonku neng wong loro sambang ngono kan. Ini orang-orang iman ini. Jadi tekan wong wedok wayu, lah kok moro-moro muni ngene, Bu, Mbak, Pak, sampean ndak pengen ganjaran sambang ngono wong loro neng makku neng wong loro sampean sambang. Wong wedok tetok wong barat terus ahli ibadah pisan. Jadi lek itu carane wong wirne wong ahli ibadah carane sing berpotensi ibadah itu kan. Okay. Sapa iki sinyale keri pisan. Ya. Jadi ketika ada orang yang ahli ibadah, perempuan ini ingin menyinggahkan laki-laki ini dengan cara ya sumber potensi ibadah. Kang, kowe gak pengen ganjaran, ngono. Apa yo ning mahku ning wong loro sampean sambangi kula oleh ganjaran. Oh nggih lek ngoten kok tak nyambang ribu. Lho, bareng tekon daleme wong wedok tenan apa yang terjadi? Qalat udkhul dari mlebu omahku. Fadakhaltuha faghalaqat al-abwaba. Oh bareng wong lanang bagus niki wau ahli ibadah niku mlebu, lah wong wedok sing muni kon nyambangi wong loro lah kok omahe dikunci lawange moro-moro. Bareng wong lanang niku mlebu griya, masuk ke rumahnya, setelah dia masuk rumahnya terus dikunci pintunya. Waduh, ada apa ini? Ya mungkin wongnya ahli ibadah, kadang bagus pisan, sehingga perempuan ini tidak bisa menahan hawa nafsunya mungkin ya. Makanya dua ambil, alim tuh maksudnya aku tahu apa yang dimaksudkan perempuan ini. Fakultu akhirnya aku berdoa, Allahumma sawwid wajhaha faswadda fil hal fatahayyarat wa fatahat al-abwab. Bareng kiai niki wau ngerti maksud dan tujuannya, mergo ndek wayu yo akhir kan pede to, wong itu lek ayu kan pede, nggodho cah lanang barang lek ndek ayu mergo ayu niku pede banget. Soalnya gak mungkin ditolak ngono lho wong ayu iki. Maka sang kiai ini mendoakan begini, ya Allah, hitamkan wajah perempuan ini ya Allah. Setelah dia ngomong kaca, ya Allah, wajahku kok malah welek. Wah, dia bingung. Akhirnya perempuan ini bingung. Setelah bingung dia membukakan pintunya. Kemudian sang kiai ini keluar dari rumahnya. Setelah keluar apa yang disampaikan ke kiai? Maka kiai berdoa kembali, Allahumma ya Allah, ruddaha kama kanat. Ya Allah, jenengan kembalikan wajahnya seperti semula. Akhirnya bareng fa'adat biiznillah, kembalilah wajahnya ke semula. Ini yang menjadi hikmah dalam cerita iki napa ibu-ibu?
Cerita ini menggambarkan ketika orang ini mampu mengendalikan hawa nafsunya. Coba eneng wong lanang endi ditawani wong ayu ora kepengin. Ora wong lanang cengok apa lanang goblok. Eneng kucing dipakan pindang ora gelem, eneng kucing makan gerih ora doyan. Kucing goblok mesti ngoten to. Nah, ini yang menjadi hikmah dalam cerita ini adalah ketika seorang laki-laki dikehendaki oleh seorang perempuan yang cantik untuk melampiaskan hawa nafsunya, tapi sang laki-laki ini mampu mengendalikan dirinya, tidak melayani. Artinya wong niki wau mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, berarti ini ada tanda keimanan dalam laki-laki tersebut, sehingga orang yang imannya kuat ini doanya dengar Allah, diendung ya Allah. Kainan ireng wajah wong wedok iki ya Allah pendeke gak pede nggodho aku. Soale ngendi wong wedok kok wayu, niku lek nggodho wong lanang mesti pedene kathek banget. Beruntunglah jenengan yang boten cantik sehingga ndak berani nggodho wong lanang. Wah, ora cantik kok beruntung to Pak Ustaz ya. Maksudnya iki ora sampai berani menggoda laki-laki lain ngono lho. Kebanyakan mereka-mereka yang berani menggoda laki-laki lain karena punya kecantikan yang lalu atau enggak cantik PPJ-nya bukan main. Biasanya wong wedoke PD ini pol. Wani memberi godaan pada laki-laki, biasanya wong wedok sing PD ini keliwat. Mulane napa? Ada yang sering kula aturaken jenengan wong wedok niku lek PD kudune kepediannya dimanfaatkan untuk apa? Untuk tidak melakukan kehalusan kepada laki-laki yang lain, memperlakukan laki-laki lain dengan halus karpe dengan PD-nya, bukan malah digunakan untuk itu. Ya, tapi biasanya lek wong niku ayu wani nggodho wong lanang karena dia meyakini bahwa kecantikan saya tidak akan mampu untuk ditolaknya. Biasanya ngoten niku. Nah, ini wong lanang sing soleh niki wau mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Sehingga apa saya katakan di depan, la yu'minu ahadukum, kata baginda tadi, tidaklah seseorang dikatakan iman sehingga dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya di dalam mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini bukti Ibu. Bukti keimanan seseorang yang muncul karena mampu mengendalikan hawa nafsulah sehingga dia dikatakan dekat dengan Allah, doanya seketika didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa mengendalikan hawa nafsu menjadi kunci untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan mampu untuk mengendalikan hawa nafsu selama dia tidak mengikrarkan diri beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa amman khaufa maqama rabbih. Orang-orang yang takut dengan Allah akan makom Tuhannya, orang-orang yang takut dengan makom Tuhannya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka tidak tempat yang mulia kecuali surga yang diberikan Allah kepadanya. Artinya kulon jenengan piye carane supaya bisa mengendalikan hawa nafsu, ini menjadi kunci zaman yang mungkin sudah termasuk zaman akhir kula panjenengan. Banyak orang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, banyak orang melepaskan hawa nafsunya dengan begitu liarnya sehingga kemaksiatan demi kemaksiatan terjadi di mana-mana. Kapanpun bisa terjadi sebuah kemaksiatan karena liarnya nafsu, karena nafsu yang tidak pernah dikendalikan, atau karena liarnya nafsu yang tidak pernah dididik untuk dijadikan nafsu yang mampu dikendalikan. Subhanallah, maka sulit sekali untuk menghantarkan pribadi yang beriman kepada Allah dengan begitu mudahnya. Apalagi di zaman ini hadza, di zaman akhir ini sampai dipun dawuhaken ing zaman akhir niku wong nggawa iman kaya dene gegembawa. Sebagaimana dia menggegam bara api, siapalah yang mampu menggegam bara api? Sangatlah langka orang-orang yang mampu menggegam bara api itu. Wong nggawa iman lirkat dia nggawa bara api, lirkat dia nggawa wawa. Mulane akeh wong sing ceblok imane mboten kuat nggawa iman, abot imane, abot nggawa iman ding zaman akhir abot. Begitu tuntutan zaman yang semakin sedemikian ini, kalau kita tidak menjaga iman kita akan lepas di tengah-tengah hati kula panjenengan. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Tuntutan zaman itu.
tuntutan zamanlah yang membuat manusia membuat nafsunya liar. Lelek kula sampean gak iso mengendalikan nafsu di zaman akhir niki. Ya melok-melok liar. Zaman akhir mana jangan bingung, jangan kamu heran kalau ada pembunuhan di mana-mana terjadi, perzinahan di mana-mana terjadi. Kenapa pembunuhan terjadi? Kenapa perzinahan terjadi? Karena manusia telah meliarkan nafsunya, manusia tidak berusaha keras bagaimana cara mengendalikan nafsu ini dengan baik, sehingga dia melepaskan nafsunya, liar dituruti akan mempermainkan pemilik nafsu ini sendiri. Nafsune arep ngedolanan wong sing duwe nafsu. Lah sering kula aturaken, lek menungso wis tinggi dolanan nafsu, artinya manusia ini derajatnya lebih buruk daripada binatang. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit yang saya sampaikan berkaitan dengan menahan hawa nafsu ini, mudah-mudahan kula sami tergerakkan. Mudah-mudahan kula sami dipun tuntun kali Allah bagaimana menemukan orang-orang yang mampu mendidik murabi roh kita semua menjadi pribadi yang baik dan mampu mengalahkan hawa nafsu kita masing-masing, sehingga bukan nafsu yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan nafsu, sehingga orang yang seperti ini dikatakan lebih baik derajatnya daripada darajatul malaikah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini ada barokah dan manfaat untuk kita semua pada umumnya, khususnya untuk sahibul dakwah Ibu Nunik beserta keluarga, menjadikan sababiyah nopo sing dadi hajatipun Ibu Nunik sekeluarga, khususnya umumnya kita semua yang punya hajat yang hadir di aula widu salat nariyah, barokah istighosah, barokah tausiah dipun ijabah, dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin la ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli wa sallim ala wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahad li qulubina wa abdanina wassalamati walafiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima ya Allah wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah ya Allah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbulah wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mintabai hajatina wa hajatikum wa hajati bununi sekeluarga, hajat dunia hajat akhirat. Allahumma Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين.
nggih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung yen pangapunten apabila wonten kasar kula matur yen pangapunten kang saenipun akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wala minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.